sudah dan akan terus memberkati umat-Nya. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, menyembah Allah, kami percaya kuasa Tuhan turun dan memberkati kami semua. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini terus dipimpin oleh kuasa Tuhan. Iman kami mengatakan ada Tuhan di sini, ada kuasa Tuhan di sini, ada berkat Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Karena di sini ada anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sini ada anak-anak Tuhan yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Di sini ada pengudusan daripada Allah. Darah Yesus menguduskan kami semua, sehingga berkat Tuhan boleh kami terima bersama-sama dengan ucapan syukur. Kami terima berkat Tuhan dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Amin. Mari kita mulaikan bersorak-sorai. Sorak-sorai, goyangkan namanya.
selamanya Engkau tetaplah Allah kami yang hidup Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami atas anugerah kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang hidup, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan diberikan kemampuan buat kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Hari ini kita kembali beribadah, menyatakan kasih Tuhan yang lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang memberikan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih dalam tema yang diberikan, firman Allah memberi keberanian. Ya, ini minggu terakhir dalam bulan ini dalam tema yang diberikan. Saya merenungkan firman Allah memberi keberanian. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyimak firman Tuhan yang mungkin dari dulu sampai hari ini yang akan kita dengarkan itu, sudah sering kita dengarkan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Ya, firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu dapat bertindak. Firman Tuhan itu dapat melakukan sesuatu. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan dapat mengubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan firman Tuhan. Ya, saya mencatat beberapa hal di sini tentang definisi firman Tuhan yang memberi keberanian. Saya ambil dari para ahli, saya ambil juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kita agak banyak wawasannya. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya kesulitan dan tidak takut atau gentar atau kecut dan tawar hati. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, bagaimana ketika dia diutus, ketika dia merasa takut, merasa gentar, Tuhan katakan hanya satu, jangan kecut dan tawar hati, berjalanlah lurus, ya. Jangan membelok ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena aku akan menyertai, aku akan menolong kamu, aku akan membentengi kamu. Itu firman yang berbicara Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu adalah firman Tuhan. Kemudian di sini menurut Peter Rons, dia katakan keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap paling dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalangi karena percaya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu yang kita percayai, kita anggap mampu untuk melakukan segala sesuatu apapun. Ya, yang walaupun mustahil bagi manusia, tetapi bagi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya di dalam bahasa Indonesia, mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar-benar nyata. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya simbol, bukan slogan, tetapi nyata, dapat bertindak, dapat melakukan sesuatu hal yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu. Contohnya kalau saya berbicara kepada ibaratnya nih, ibarat batu ini jadi roti, akan jadi. Seperti itulah firman Tuhan. Bukan hanya firman lalu lalang begitu saja, hanya didengarkan di telinga, tidak bisa bertindak. Tetapi firman Tuhan itu nyata. Kemudian yang kedua, menganggap, yang percaya itu menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Jadi bukan omong kosong belaka saja, benar-benar ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian menganggap atau yakin bahwa seseorang itu tidak jahat, tetapi jujur. Sekali lagi nyata, ada, ya, dapat dilihat, dapat disaksikan. Kemudian berikutnya yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu. Nah, di sini adalah firman
kita harus yakin bahwa firman itu mampu melakukan segala sesuatu. Ibu, nah itu kata percaya. Jadi keberanian atau berani itu di dalamnya harus ada percaya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, sebenarnya apapun kita kalau tidak percaya kepada apa yang kita percaya itu firman Tuhan, maka semuanya adalah sia-sia belaka Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kemudian mempercayai, jadi menganggap benar atau nyata, mengakui. Harus ada pengakuan kita kepada Tuhan. Harus ada satu pengakuan yang nyata dari hidup kita bahwa Engkau Tuhan ada, seperti pujian itu. Allah itu tidak pernah berubah. Ya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap adalah Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia adalah tetap firman. Kemudian yang mempercayai mengharapkan benar atau memastikan bahwa yang kita percaya itu, yaitu firman itu, mampu memenuhi harapan kita dan sebagainya. Kalau begitu firman Tuhan itu hebat ya. Firman Tuhan itu luar biasa sebenarnya. Ya. Jadi dialah yang dapat dipercaya atau paling dipercaya atau yang paling dapat diandalkan. Saudara-saudara, kemudian itu tadi mempercayai kepercayaan. Jadi anggapan atau keyakinan kita bahwa firman Tuhan itu adalah benar adanya. Itu kepercayaan. Jadi sanggup dan layak untuk dipercayai. Kalau kita kepada manusia, kita bilang, ya saya percaya sama kamu, besok dia bisa berbohong. Jangankan besok, dengan hitungan detik pun dia bisa berbohong. Ternyata begini dan begitu. Tetapi firman Tuhan itu tetap, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kepercayaan itu adalah harapan dan keyakinan akan kejujuran, kebaikan, dan banyak lagi hal yang dapat dilakukan yang kita percayai, yaitu firman Allah yang hidup tadi. Ya, ibaratnya seseorang yang dipercayai suatu tugas, bahwa kita harapkan, kita yakini seseorang itu mampu untuk melakukan tugas yang kita percayakan. Makanya kita berikan kepada dia tugas tertentu atau tugas tersebut. Itu yang dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kepercayaan. Kemudian kalau dikatakan tadi berani, keberanian, berarti manusia ada rasa takut enggak? Manusia pasti ada rasa takut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa manusia merasa takut? Karena timbul atau ketidakpercayaan atau keraguan-raguan terhadap yang dipercayai. Kalau saya ragu-ragu kepada Yesus, tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidup saya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tidak yakin akan firman Tuhan itu, maka tidak akan terjadi apapun di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, sehebat apapun kita berkata, kalau kita ragu-ragu, tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa kita ada rasa takut? Rasa takut kemungkinan ada penolakan dari orang-orang di sekeliling kita. Kenapa kita takut? Takut karena ada kegagalan. Kemudian takut adanya ketidakpastian di dalam hidup. Itu yang membuat manusia. Kemudian kenapa merasa takut? Karena ada kesepian, tidak diperdulikan ya oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian rasa takut dihakimi. Kita berbicara takut tidak diakui, takut dihakimi orang. Kemudian ada rasa takut tidak mampu untuk berbuat. Ini yang paling parah. Semestinya kita yang hidup di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya, katakan tadi, rasa takut ketidakmampuan itu harus kita buang. Kita yakin bahwa Tuhan yang membuat kita mampu, bukan dengan kekuatan kita, karena manusia terbatas. Ya, manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ada batas-batasan tertentu di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dilakukan manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun, apapun gelarnya, profesor, doktor, dan lain apalagi di belakangnya. Tetapi Tuhan yang kita yakini tadi, firman yang kita yakini tadi, mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau begitu kita akan bertanya, siapa itu firman? Kan sudah sering kita dengar ya. Siapa itu firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Baik, mari kita akan baca supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1.
Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman itu sesungguhnya? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak perlu heran sebenarnya pengertian akan hal ini, ya kan? Firman Allah lah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang pernah hadir di dunia ini. Kalau firman itu adalah Yesus Kristus yang pernah ada di dunia ini, yang disaksikan manusia atau para rasul pada zaman itu, kalau begitu kenapa kita harus takut? Berarti dia nyata, bukan omong kosong, bukan dongeng, bukan cerita. Tetapi masih banyak orang yang meragu. Kenapa? Apakah karena tidak melihat dengan mata sendiri? Atau karena kita memang ragu-ragu sehingga tidak terjadi sesuatu Tuhan di dalam hidup kita, ya kan? Sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu hanya cerita, hanya tulisan di dalam Alkitab, tidak nyata. Tetapi di dalam Yohanes tadi menjelaskan kepada kita, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita rayakan setiap Desember. Bahwa dia pernah hadir dunia ini, Allah yang kudus, yang firman tadi yang menjadi manusia, bersama-sama dengan manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Keberanian dalam bahasa Yunani di sini paresia atau tareo atau talmau, yang menunjukkan kesiapan hati, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengambil resiko. Ya, bukan kesombongan ya, bukan kesombongan dalam hal ini, tapi menunjukkan siap untuk mengambil segala risiko di dalam kehidupan. Ya, menghadapi baik itu bahaya. Ya, dia berani, tidak takut, percaya diri saat menghadapi atau menangani apapun yang dianggap berbahaya, termasuk kesulitan atau hal yang menyakitkan. Kenapa dia berani seperti itu? Karena firman yang menyertai tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau firman Tuhan itu yang menyertai kita, jangan pernah kita gentar, jangan pernah kita takut, karena ada janji-janji Tuhan. Aku akan menolong, aku akan menyertai, aku akan melindungi engkau. Itu nyata di dalam kehidupan para bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana bangsa Israel dilindungi dengan tiang awan ketika panas matahari, tiang api pada waktu malam supaya kakinya tidak terantuk ketika mereka berjalan. Setiap suku-suku bangsa yang tidak ada yang bisa bertahan melawan mereka. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan betapa dahsyatnya firman Tuhan, betapa luar biasanya kuasanya, mampu melakukannya tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Sebab apapun dukun, dikatakan Roy Kiyoshi, pernah saya lihat dia bilang begini, saya dukun paling hebat di Indonesia. Ya, dia bilang seperti itu. Tapi saya, walaupun dia berbicara seperti itu, tidak bisa melebihi Tuhan Yesus kita. Amin. Siapapun, jangankan di Indonesia, siapapun di dunia ini, tidak ada yang mampu menandingi kedahsyatan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Manusia tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Manusia itu menciptakan yang sudah ada, dibentuk. Tapi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kisah nyata, itulah kehebatan firman Tuhan yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Jadi berani bukan berarti seperti saya katakan tadi tidak ada rasa takut. Tetapi rasa takut itu, nah ini kita camkan baik-baik. Berani bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi rasa takut itu dikalahkan oleh keyakinan kita. Rasa takut itu harus dikalahkan dengan keyakinan. Apa keyakinan? Adanya kekuatan firman tadi yang dapat menghadapi segala macam masalah yang menghampiri hidup kita. Jadi luar biasa.
Ketakutan itu kalah. Kenapa? Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Itu akan mengalahkan ketakutan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tidak perlu gentar. Saya akan kutip beberapa ayat firman Tuhan yang menguatkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ulangan 31 ayat 6. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini kita lihat dengan baik-baik betapa dahsyat luar biasanya. Ulangan 31 ayat 6. Ya, supaya kita berani. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, Dia yang berjalan menyertai engkau. Jadi jangan takut. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti dengan kata lain, Tuhan ada di sisi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan tetap menyertai, mengiringi jalan langkah kita. Jadi jangan pernah takut. Apapun yang kamu lihat, apapun kita lihat, jangan pernah takut. Tuhan ada di sisiku, menyertaiku. Amin. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Waduh. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, oh betapa dahsyatnya firman Tuhan. Betapa luar biasanya firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah takut. Firman Tuhan itu membuat kita berani untuk bertindak. Firman Tuhan itu membuat kita untuk berani melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti Petrus. Mari kita lihat dulu Matius, ya. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saya gak banyak ayat firman Tuhan, tidak banyak tapi ya cukup lumayan. Matius 14 ayat 28 yang menguatkan iman kita, kepercayaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Matius 14 ayat 28 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Ini ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita tahu ya ceritanya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mari kita perhatikan ini baik-baik. Kata Yesus kepadanya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Terjadi mujizat. Rasul Petrus berjalan dengan Yesus di atas air. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Terkadang di dalam perjalanan hidup kita bisa terjadi seperti ini. Bisa terjadi ketika dicolek sedikit, aduh, kita melihat ke samping kanan, melihat samping kiri, banyak masalah pergumulan. Kita memandang ke depan, sepertinya di depan jalannya sepertinya gelap, yang membuat kita kadang-kadang menjadi ragu, sama seperti Petrus, yang akhirnya membuat kita semakin lama semakin jatuh, semakin tenggelam. Keyakinan kita harus kita pegang terus bahwa Tuhan tadi katakan, mari yakin aja, percayakan kepada firman Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, sepenuhnya percayakan hidupmu. Apa yang terjadi, Tuhan yang punya kuasa, terserah Dia yang punya, ya kan? Terserah apa Dia mau. Ya, semestinya seperti itu. Yang akhirnya 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang ia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebimbangan inilah yang membuat banyak orang itu tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin memberikan sesuatu hal yang berharga buat anak saya, tetapi dia tidak yakin. Masa mungkin? Ya saya tidak akan berikan. Saya akan tunda dulu sampai dia benar-benar yakin bahwa saya bisa melakukan apa yang akan saya berikan kepadanya.
Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Harus percaya betul. Kalau Tuhan katakan, mari anakku, atau lakukan anakku, atau kerjakan, atau perbuat, jangan ragu-ragu kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan hal-hal yang difirmankan oleh Tuhan. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Karena setiap perkataan kita itu adalah doa di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan saya akan kuat, pasti kita akan kuat. Kalau kita katakan tidak mampu, pasti juga tidak mampu sesuai dengan apa yang kita katakan. Oleh karena itu, setiap perkataan dari mulut kita harus kata-kata menguatkan, memberkati, kata-kata yang membangun, memberikan semangat kepada setiap orang-orang di sekeliling kita. Kemudian tadi kan di dalam Yesaya dikatakan, apabila kau berjalan dengan di dalam air, di dalam sungai, bahkan di dalam api, apakah itu nyata? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat kitab Daniel supaya mempertegas, memperjelas firman Tuhan yang dikatakan oleh kitab Yesaya tadi. Daniel pasal 3 ayat 20 sampai 26. Daniel pasal 3 ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikuti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini kan kisah ya, yang dimana mereka dipaksa untuk menyembah patung. Nah, ayat 3:21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas api. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkata ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah yang diceritakan di dalam kitab Yesaya itu ada di dalam kitab Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam api, perapian yang menyalakan sekian kali panasnya tingkatnya. Tetapi mereka itu tidak kena bakar, tidak terluka. Bahkan kalau kita lihat di bawahnya nanti, bau api pun tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada. Luar biasa. Maaf. Ya. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, mari kita perhatikan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menyaksikan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita kepada orang lain, maka mereka itu menyatakan kehebatan Tuhan kita. Amin. Mereka memuji hamba Allah yang maha tinggi. Ketika kita berani bertindak dalam kebenaran, maka Tuhan kita itu akan dipermuliakan dimanapun kita ada terhadap orang-orang yang tidak percaya. Raja Nebukadnezar yang begitu bengis, yang tidak punya peri kemanusiaan, membakar manusia hidup-hidup. Tetapi firman itu bekerja melindungi mereka. Allah yang hidup itu menaungi mereka. Bahkan selai rambut pun di kepala mereka itu tidak terbakar oleh api. Tidak terbakar sama sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Raja Nebukadnezar itu melihat, bukankah mereka itu 3 kita lempar ke dalam api? Benar ya Raja. Tapi aku
melihat ada 4 orang di sana seperti malaikat. Ada yang menyertai. Sama seperti tadi Petrus itu, Tuhan, kalau Engkau itu suruh aku. Tuhan menyertai, memegang tangannya. Berjalan, oke, berjalan. Di sini nyatakan Bapak Ibu Saudara, jangan tunduk kepada dunia Bapak Ibu Saudara. Jangan tunduk kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan tunduk kepada keinginan daging. Kita harus berjuang untuk melawannya. Kita katakan aku mampu karena Tuhan ada menyertai saya. Ya, kita katakan Tuhan sanggup. Tuhan yang sanggup, yang kupercaya itu juga akan memberikan saya kekuatan untuk melawan semuanya. Karena Dia yang bertanggung jawab atas hidup saya. Waduh, kalau orang lain melihat, hebat amat tuh orang. Ya memang hebat. Kita harus bangga, amin. Kita harus bangga kepada Tuhan kita yang hebat. Karena tidak ada Tuhan lain yang dapat melakukan sedemikian selain daripada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan tidak panjang. Saya akan tutup dengan 1 ayat firman Tuhan lagi yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan tutup dengan Yesaya 41 ayat 10 ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Yang kedua, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aduh, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya ketika merenungkan firman Tuhan ini, oh Tuhan, dahsyat. Tuhan, dahsyat, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya diberikan hidup tapi dibiarkan. Tapi dikatakan jangan bimbang, aku menyertai, ya kan? Karena aku Allahmu, meneguhkan dalam hati, menetapkan supaya kamu percaya, yakin, sungguh-sungguh, bukan bohong-bohongan seperti manusia. Bahkan akan menolong kau. Memegang itu berarti dipegang Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti Petrus. Tuhan pegang tangan, dipegang benar-benar, ya, untuk membawa bukan ketakutan, tetapi kemenangan, keberanian untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang pernah hadir di dunia ini. Supaya semakin hari kita semakin kuat betapa dasarnya Tuhan yang kita yakini dan kita percayai. Saya undang MC Siar ke depan, kita akan naikkan satu pujian, Ku Tidak Takut. Sebab
bekerja. Dan firman inilah yang menuntun kehidupan kami, sehingga ada keberanian dalam kehidupan kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam situasi apapun kehidupan kami, ada keberanian daripada Allah turun dalam hidup kami. Karena dalam hidup kami ada firman Allah, di pikiran kami ada firman Allah, di hati kami ada firman Allah yang memberikan kepada kami anak-anak Tuhan kemenangan dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih buat firman Tuhan yang datang bagi kami, sehingga hidup kami akan semakin kokoh, semakin kuat di dalam iman. Ada Tuhan beserta kami, ada Tuhan memegang kami, ada firman Tuhan menerangi kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami akan selalu ada dalam kemenangan. Karena firman Tuhan yang kuat ini menopang hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kau berkati hamba Tuhan Bapak Pendeta Salmen yang sudah menyampaikan firman Allah. Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat firman Allah yang sudah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Supaya kami benar-benar berjalan di atas kebenaran firman Allah, sehingga janji dan berkat itu menjadi bagian kehidupan kami, bahkan sampai ke anak cucu menantu kami. Dalam nama Yesus kami bersyukuri buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kalau masih ada di dalam kehidupan kami saat ini yang merasakan badan kami terasa lemah, bahkan ada pergumulan yang kami hadapi, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati umat-Mu sebelum meninggalkan ruangan ini, sehingga kami pulang dengan damai sejahtera daripada Allah. Lawatan zaman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan apabila sedang dalam pergumulan umat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan juga melawan mereka dan menyembuhkan, memberikan mereka kemenangan daripada Tuhan. Esok hari umat Tuhan akan kembali beraktivitas. Tuhan menyertai, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan menuntun, memberkati, menyertai setiap kegiatan dan aktivitas mereka dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Setiap rupiah yang dibawa oleh anak-anak Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, mengembalikan lagi, sehingga umat Tuhan tidak akan kekurangan, bahkan kelebihan, bahkan kelimpahan daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mata Tuhan sedang
tuju kepada hati kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hatimu ada tempat di mana Tuhan menaruh firman-Nya dalam kehidupan kita. Hatimu ada tempat di mana Tuhan menaruh janji-janji-Nya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saudara-saudara semua sudah diberkati oleh Tuhan. Pemain musik, WN Singer, Asia Multimedia, dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Namun karena hati Tuhan, mata Tuhan ada di hatimu, Dia mau memenuhi berkat-berkat-Nya lagi dalam hidupmu. Oleh sebab itu sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat Allah Bapa yang berkelimpahan turun atas kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian hidupmu. Damai sejahtera daripada Allah melingkupi hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk hidup di dalam menjalaninya keberanian yang berasal daripada Tuhan menyertaimu. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya.